Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengaruh profitabilitas dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Dengan dosen pengampu Ibu Vibia Sentauri Cahyaningrum, Estat Enstat. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nuni Iswati, dan teman-teman saya. Saya Siti Khalifah. Saya Trisepti Wayuningrum. Saya Afia Puspitaningrum. Saya Maud Gestiorini. Saya Muhammad Rafi Maulana. Langsung saja kita ke pembahasannya. Landasan latar belakang pendahuluan. Nilai perusahaan mencerminkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BII, nilai perusahaan dipengaruhi oleh kinerja keuangan, khususnya profitabilitas dan struktur modal. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, sedangkan struktur modal berkaitan dengan keputusan pendanaan. Oleh karena itu, diperlakukan analisis korelasi dan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan struktur modal terhadap nilai perusahaan tahun 2024. Selanjutnya, rumus permasalahan ada 3, yaitu yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang ketiga, apakah profitabilitas dan struktur modal secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Ketiga, tujuan permasalahan. Yang pertama, menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kedua, menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh profitabilitas dan struktur modal secara simultan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, manfaat masalah. Yang pertama, memberikan kontribusi teoritis terkait faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga bahan pertimbangan bagi perusahaan dan investor. Dan ketiga, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Kemudian tinjauan masalah. Yang pertama ada profitabilitas, di mana profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Ya, rasio ini yaitu mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset perusahaan menurut Kasmir tahun 2017. Salah satu indikator profitabilitas yang umum digunakan itu adalah Return on Asset atau ROA. ROA ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, itu akan semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Nah, kondisi ini itu memberikan sinyal yang positif bagi investor terhadap kinerja perusahaan dan berpotensi meningkatkan nilai perusahaan menurut Heri tahun 2015 dan Fahmi tahun 2014. Nah, adapun rumus ROA itu adalah laba bersih dibagi total aset. Next. Kemudian mengenai struktur modal. Struktur modal ini adalah perbandingan antara sumber pendanaan yang berasal dari utang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Nah, struktur modal ini mencerminkan kebijakan pendanaan perusahaan dan juga tingkat risiko keuangan yang dihadapi. Pengelolaan struktur modal yang tepat akan dapat meningkatkan kinerja dan juga nilai perusahaan. Sedangkan penggunaan
Utang yang berlebihan akan dapat meningkatkan risiko keuangan. Dalam penelitian ini, struktur modal diukur menggunakan debt to equity ratio atau DER. DER menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi DER, maka akan semakin besar juga risiko keuangan perusahaan. Adapun rumus DER yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Next. Selanjutnya yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan yang tercermin dari harga saham di pasar modal. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang semakin baik dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan pemegang saham. Nah, dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur menggunakan price to book value atau PBV. PBV menunjukkan perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku saham perusahaan. Semakin tinggi nilai PBV, maka semakin tinggi pula penilaian pasar terhadap perusahaan. Nah, rumus PBV yaitu harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Dalam metode penelitian ini, kami menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang mengolah data berupa angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik uji untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel secara objektif dan terukur. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis korelasi dan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Metodologi penelitian. Sumber data. Data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Variabel penelitian. Variabel independen yang 1 probabilitas. 2 struktur modal. Variabel dependen nilai perusahaan. Struktur data. Data bersifat kuantitatif lintas perusahaan, yaitu data yang diperoleh dari beberapa perusahaan F&B dalam satu periode pengamatan, yaitu tahun 2024. Langkah-langkah analisis. 1. Identifikasi dan mengumpulkan perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Mengunduh laporan tahunan perusahaan F&B periode 2024. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai return on asset dan debt to equity ratio, serta menghitung price to book value berdasarkan data laporan keuangan. Yang keempat, menginput data ROA dan 5. Melakukan analisis korelasi yang meliputi sektor plot, perhitungan koefisien korelasi, serta pengujian signifikasi hubungan antar variabel. Yang keenam, melakukan analisis regresi linear berganda, uji simultan, uji parsial, metode terbaik, pengecekan asumsi klasik, dan ekonometrika interpretasi model. Yang ketujuh, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk mengetahui pengaruh probabilitas dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Nah, di sini ada 64 data perusahaan faktor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, beserta nilai profitabilitas yaitu ROA, struktur modal DER, dan nilai perusahaan PBV. Profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Berdasarkan tabel, nilai ROA bervariasi
mulai dari nilai negatif yang menandakan perusahaan mengalami kerugian hingga sekitar 0,2 atau 20% yang menunjukkan kinerja laba yang cukup baik. Struktur modal diukur menggunakan debt to equity ratio yang menggambarkan seberapa besar penandaan perusahaan berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri. Nilai DER pada data ini menunjukkan variasi yang cukup besar, di mana terdapat perusahaan dengan DER rendah di bawah 1 yang berarti lebih banyak menggunakan modal sendiri, serta perusahaan dengan DER yang sangat tinggi, bahkan di atas 20, yang menandakan tingginya ketergantungan pada utang dalam aktivitas operasional. Nah, sementara itu, nilai perusahaan yang diukur melalui price to book value mencerminkan bagaimana pasar menilai perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. Nilai PBV dalam data ini berkisar dari di bawah 1, yang menunjukkan bahwa pasar menilai perusahaan lebih rendah dari nilai bukunya hingga di atas 10, yang mencerminkan optimisme pasar terhadap prospek perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, data ini itu menunjukkan bahwa perusahaan sektor food and beverage di BEI memiliki kondisi keuangan yang sangat beragam. Perusahaan dengan ROA yang tinggi itu cenderung memiliki PBV yang tinggi karena kinerja laba yang baik itu dapat meningkatkan kepercayaan investor. Namun, terdapat pula perusahaan dengan ROA rendah atau negatif, tetapi tetap memiliki PBV yang tinggi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh ekspektasi pasar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Nah, variasi nilai DER ini itu menunjukkan perbedaan kebijakan pendanaan antar perusahaan, baik yang bersifat konservatif maupun agresif. Oleh karena itu, data ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut guna mengetahui pengaruh profitabilitas dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada sektor food and beverage. Analisis korelasi. Di atas menunjukkan hubungan antara ROA dan PBV, serta DER dan PBV. Tanda di atas menunjukkan lurus ke kanan atas yang menunjukkan bahwa korelasi linear positif. Sedangkan DER dan PBV menunjukkan garis lurus ke atas yang berarti korelasinya juga positif. Next. Hubungan atau korelasi X1 terhadap Y adalah cukup kuat. Sedangkan hubungan atau korelasi X2 terhadap Y adalah kuat. Selanjutnya yaitu uji korelasi ROA dan PBV. Hipotesis H0 bagi B sama dengan 0 tidak ada hubungan antara ROA dan PBV. Sedangkan H1 bagi P tidak setara dengan 0 atau ada hubungan antara ROA dan PBV. A sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian statik ujian T. P volume kurang dari 0,01 atau sangat kecil atau mendekati 0. Daerah penolakan, tolak H0 jika PV kurang A atau 5% bagi atau 0,05. Keputusan tolak H0. Kesimpulannya, ada hubungan antara ROA dengan PBV secara signifikan. Sedangkan DER dan PBV, hipotetik H0 bagi P sama dengan 0
atau tidak ada hubungan antara DER dan PBV. H1 bagi P tidak setara dengan 0 atau ada hubungan antara DER dan PBV. A sama dengan 0,5% atau 0,05. Kemudian setitik uji T, P volume kurang dari 0,001 atau sangat kecil atau mendekati 0. Daerah penolakan tolak H0 jika P volume kurang dari 0,5% atau 0,05. Keputusan tolak H0. Kesimpulannya ada hubungan antara DER dan PBV secara signifikan. Kemudian analisis regresi berganda yang dilakukan untuk menentukan pengaruh portabilitas ROA dan struktur modal atau DER. Uji simultan, uji V, hipotesis yang diuji adalah H0 bagi P1 sama dengan P2 sama dengan 0 atau tidak ada hubungan yang signifikan antara X1, X2 dan terhadap Y. H01 dibagi P1 tidak setara dengan 0, di mana J sama dengan 1 atau 1, 2, atau terdapat pengaruh signifikan antara X1, X2 terhadap Y. A-nya yaitu 5%, P volume kurang dari 0,001, dan P A-nya tolak H0. Maka portabilitas ROA dan struktur modal DER berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan PBV pada perusahaan food and beverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Kemudian ada uji parsial atau individu. Nah, uji parsial ini untuk mengetahui apakah suatu variabel independen itu dapat itu apakah mempengaruhi apakah ada hubungan kuat dengan variabel dependennya. Di sini pada uji parsial atau individu pada variabel ROA dengan hipotesis H0 beta 1 sama dengan 0 itu atau tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan Y terhadap Y. Kemudian hipotesis pertama itu beta 1 tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh yang signifikan antara X1 terhadap Y dengan alfa sebesar 5%. Nah, apabila p-value kurang dari alfa itu maka tolak H0. Di sini kita dapat melihat pada tabel koefisien di mana p-value ROA itu sebesar 0,001. Artinya tolak H0 dan ada pengaruh yang signifikan antara ROA dengan Y atau antara ROA terhadap nilai perusahaan. Kemudian pada variabel DER dengan hipotesis yang sama, di sini kita dapat melihat bahwasannya p-value DER itu sebesar 0,001. Nah, 0,001 itu kurang dari alfa atau kurang dari 0,05. Maka tolak H0 atau ada pengaruh yang signifikan antara struktur modal DER atau yang variabel 2 terhadap nilai perusahaan atau PBV. Next. Kemudian ini ada model terbaik, kita bisa melihat pada koefisien. Ini model terbaiknya itu dua-duanya merupakan sama-sama model terbaik, yaitu DER dan ROA.
Dari tabel di atas itu menunjukkan bahwasannya kedua variabel independen itu sama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji asumsi multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi tinggi atau tidak. Kita lihat pada tabel koefisien pada kolom collinearity statistik diperoleh nilai toleran sebesar 0,767 dan VIF sebesar 1,304 untuk variabel D dan ROA. Sesuai dengan ketentuan, model regresi dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Karena nilai toleransi 0,767 lebih besar 0 dari 0,1 dan nilai VIF 1,304 lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini. Next. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi menggunakan uji Darwin-Watson yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar residual pada model regresi. Pada tabel model summary, nilai Darwin-Watson sebesar 1,953 dengan jumlah sampel N sama dengan 64 dan jumlah variabel independen K sama dengan 2. Diperoleh nilai DU sebesar 1,660 dan nilai 4 kurang DU sebesar totalnya yaitu 2,3399. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai DU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 kurang DU, yaitu nilainya 1,660, lebih kecil dari 1,953, lebih kecil dari 2,3399. Karena nilai DW terletak di antara DU dan 4 kurang DU, yang artinya DW lebih besar dari DU dan DW lebih kecil dari 4 kurang DU. Karena nilai Darwin-Watson berada di antara DU dan 4 kurang DU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Next. Uji residu. Analisis grafik normal B-plot menunjukkan penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Ini mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Setelah dilakukan pengecekan pada Kolmogorov-Smirnov, dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa psi atau p-value adalah 0,016. H0 residual berdistribusi normal. H1 residual berdistribusi tidak normal. A sama dengan 5%. Jika p-value lebih dari A, maka tolak H0. Jika p-value kurang dari A, maka terima H0. Karena p-value 0,016, maka tolak H0 atau residual berdistribusi tidak normal. Kesimpulan, penyimpanan ini dianggap tidak terlalu signifikan, sehingga model masih dapat digunakan untuk analisis regresi. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditampilkan pada tabel ANOVA, diketahui bahwa nilai signifikan p-value sebesar 0,334. Nah, nilai ini kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikan penelitian sebesar 0,05.
Nah, keputusan pengujian menyatakan bahwa jika p-value lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model. Sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan model mengalami heteroskedastisitas karena nilai p-value 0,334 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa varians residual dalam model tetap atau konstan sehingga tidak terdapat pola tertentu dalam penyebaran error. Nah, kondisi ini itu mengindikasikan bahwa model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena salah satu asumsi klasik regresi telah terpenuhi. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi. Pada tabel model Sumari dapat dilihat bahwa nilai R² sebesar 0,810. Nah, nilai ini itu menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian, yaitu DER dan ROA, mampu menjelaskan perubahan nilai perusahaan atau PBV sebesar 81,0%. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi itu memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan pengaruh kedua variabel tersebut terhadap nilai perusahaan pada sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Nah, sementara itu, sebagian lainnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Uji analisis linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel di atas, maka diperoleh suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Y sama dengan B0 tambah B1 dikali X1 tambah B2 kali X2. X1 sama dengan ROA, X2 sama dengan DER, dan Y sama dengan PBV. PBV nilainya adalah 1,549 dikurangi 3,026 X1 ditambah 0,027 X. Cek asumsi. Asumsi a priori. Profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh aset yang dimiliki. Secara teoritis, semakin tinggi ROA menjaminkan semakin efisien penggunaan aset, sehingga memberikan sinyal positif bagi investor dan berpotensi meningkatkan nilai perusahaan atau PBV. Sementara itu, struktur model yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio atau DER menggambarkan kebijakan pendanaan serta tingkat risiko keuangan perusahaan. Pengelolaan struktur modal yang tepat dapat mendorong peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap PBV. Temuan ini tidak sejalan dengan teori akuntansi yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Pratama Putra dan Eka Purnamasari pada tahun 2023 yang menemukan hubungan negatif antara ROA dan PBV. Sebaliknya, DER berpengaruh positif terhadap PBV, mengindikasikan bahwa struktur model yang dikelola secara optimal mampu meningkatkan nilai perusahaan. Hasil ini sejalan dengan teori akuntansi didukung oleh penelitian terdahulu. Kesimpulannya adalah variabel DER memenuhi asumsi a priori
sedangkan ROA tidak memenuhi asumsi a priori secara teoritis, namun tetap konsisten secara empiris dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu asumsi statistik. Yang A, uji serentak. Hasil uji serentak menunjukkan bahwa probabilitas atau ROA dan struktur modal atau DER secara bersama-sama mempengaruhi signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Beveridge yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk memprediksi PBV. Selanjutnya, uji parsial. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa ROA atau X1 berpengaruh signifikan terhadap PBV atau Y, sehingga meningkatkan ROA akan berdampak pada perubahan PBV. Hasil uji parsial juga menunjukkan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap PBV yang bersifat struktur modal perusahaan turut mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi kesimpulannya yaitu model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi statistik. Kemudian ada asumsi ekonometrika. Ada beberapa uji yang digunakan dalam asumsi ekonometrika. Yang pertama ada uji multikolinearitas. Nah, dari pembahasan tadi ditunjukkan bahwasanya dari hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwasanya tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian yang kedua ada uji autokolerasi. Pada pembahasan sebelumnya juga menunjukkan bahwasanya hasil uji autokolerasi menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Yang ketiga ada uji residual. Hasil uji residual dari pembahasan tadi menunjukkan bahwa dari grafik normal p-plot mengindikasikan bahwa model regresi itu memenuhi asumsi normalitas. Yang kemudian ada uji heteroskedastisitas. Dari hasil uji yang dilakukan tadi pada pembahasan sebelumnya itu menunjukkan bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas, atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa model regresi berdistribusi normal. Jadi dari keseluruhan model regresi yang digunakan itu sudah memenuhi asumsi ekonometrika. Next. Interpretasi model. Nah, ini hasil persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dari penelitian, yaitu PBV Y sama dengan 1,549 dikurang dengan 3,026 ROA X1 ditambah 0,027 DER X2. Nilai konstanta pada persamaan memiliki nilai sebesar 1,549 menunjukkan bahwa jika variabel independen profitabilitas dan struktur modal, ROA dan DER dianggap konstan, maka besarnya variabel dependen nilai perusahaan PBV akan bernilai sebesar 1,549. Koefisien regresi untuk profitabilitas ROA sebesar minus 3,026 yang dimana bertanda negatif, menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% ROA maka akan menurunkan nilai perusahaan PBV, Food and Beverage, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024 sebesar 3,02,6%. 3,02,6%. Koefisien regresi untuk struktur modal DER sebesar 0,027 dan bertanda positif, menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% DER maka akan meningkatkan angka nilai perusahaan PBV, Food and Beverage, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024 sebesar 2,7%. Kesimpulan. Hasil penelitian mengenai pengaruh
probabilitas ROA dan struktur modal DER terhadap nilai perusahaan PBV pada perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2024 dengan jumlah sampel sebanyak 64 perusahaan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, probabilitas ROA terbukti memiliki pengaruh terhadap dari perusahaan, akan tetapi berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, ROA menunjukkan pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada sektor food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwasannya peningkatan probabilitas tidak selalu direspon baik atau positif oleh pasar dalam meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, struktur modal DER terbukti memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2024. Ini menunjukkan bahwasannya pengelolaan struktur modal yang tepat akan dapat menambah atau meningkatkan nilai perusahaan. Nah, berdasarkan kasus dan hasil penelitian yang telah dilakukan, perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024 disarankan untuk lebih memperhatikan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Nah, temuan penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yaitu ROA justru berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat diindikasikan bahwa aset yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kinerja. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu meninjau kembali strategi operasional dan efektivitas pemanfaatan aset agar dapat mendorong peningkatan profitabilitas secara lebih sehat. Selain itu, manajemen juga perlu mengevaluasi dan memperbaiki struktur modal, terutama dalam hal keseimbangan antara penggunaan utang dan ekuitas. Nah, penataan struktur modal yang lebih efektif itu diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang kami ambil adalah sebagai berikut, yaitu penelitian dari Alfian dan Susilo pada tahun 2024 dengan mengambil judul Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan. Lalu ada penelitian dari Iswanti pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Lalu ada penelitian dari Istina pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Leverage terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Lalu ada penelitian Putra P dan Sari EP pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh ROA, CR, dan DER terhadap PBV pada sektor manufaktur, sektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Lalu ada Ramadhani pada tahun 2023 dengan judul Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, dan Keputusan Pendanaan terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh kebijakan dividen. Lalu yang terakhir ada penelitian dari Simanggung Song pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap perusahaan pada PT Astra Auto Parts. Nah, itu tadi penjelasan dari hasil penelitian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.